Alhamdulillah senang meskipun baru 2 juz, makanya saya sekarang menyekolahkannya ke sekolah yang juga ada hafiznya juga, maksudnya biar hafalannya tidak hilang dan bisa bertambah. Jadi sangat senang sekali ya, senang banget lah. Alhamdulillah senang dengan kelulusan angkatan COVID-19 ini. Ya kalau kita bilang kan kelulusan yang luar biasa lah. Senang, bangga gitu kan. Oh, saya udah tua jadinya. Wah, semakin tua jadinya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya. Artinya niat kita untuk memberikan basic pendidikan agama, alhamdulillah akhirnya sampai Tiara selesai di kelas 6. Dan insya Allah saya akan juga melanjutkan pendidikannya Tiara itu di sekolah agama juga. Saya bersyukur, bangga, haru gitu ya, luar biasa sih gitu. Karena memang niatan kita adalah ya basic pendidikan agama itu sangat penting banget gitu kan. Paling nggak dengan pendidikan basic agama yang bagus, insya Allah saya bisa berharap menjadikan anak yang soleha. Insya Allah juga bisa mendoakan kami nanti sampai yaumil akhir. Itu aja sih, luar biasa. Alhamdulillah udah lulus ya. Cuman karena di akhir anak-anak harusnya menikmati kebersamaan dengan gurunya. Bahagia banget pastinya ya, senang sekali. Jadi saya diberikan kesempatan harus masuk ke SDIT Tunas Cendekia dan sangat membantu saya ya dalam proses pembentukan karakternya. Senang sih Bun, tapi kaget juga kayak cepet banget kayak baru kemarin tahu-tahu udah kelas 6 kan Bun. Alhamdulillah senang, ada senangnya. Sejujurnya kalau dituntut nilai SMP-nya saya mau masukin di situ sih sebenarnya. Perasaan saya nggak menyangka lah ini udah tamat, udah sebesar ini gitu kan. Senangnya itu nggak terkatakan ya, anak pertama lulus, walaupun baru lulus SD, tapi senang banget lah. Senang ya, karena dia sudah bekal, memang punya bekal semangat untuk terus dekat dengan Al-Quran. Rasanya pertama ya senang, sudah lulus. Ya selanjutnya rasanya jadi seorang ibu ya agak harap-harap cemas. Karena anak semakin bertambah usianya, pasti pikirannya juga semakin berkembang. Rasanya ya gembira gitu. Bisa lihat anak kami Anissa satu-satunya ya untuk sekarang, senang sekali. Alhamdulillah kami sangat senang, semuanya senang. Anissa bisa baca Quran, bisa menghafal dengan baik dan tentunya juga bagus. Walaupun saya sebenarnya bukan menghafal Al-Quran, saya bukan siapa dalam agama, saya kurang. Alhamdulillah hanya saya bisa. Perasaannya senang, sedih, nggak nyangka Kak. Karena juga setelah sebentar lagi kan mau ke pondok, jadi udah ngerasain mau jauh dari saya. Senang ya, senang dan sedih ya lulusnya pas di situasi seperti ini. Iya benar. Iya, jadi mungkin ada hikmahnya juga gitu kan, cuma ya ini sudah takdir kan. Perpisahannya nggak bareng-bareng sama teman-temannya, mungkin itu. Alhamdulillah senang. Kami walaupun kadang nggak bisa ujian, tapi kami tetap senang. Kami bersyukur karena kami alhamdulillah. Perasaannya sedih sekaligus senang. Sedih nggak bisa lagi antar ketujuan. Jadi kalau senangnya ya dia tambah dewasa, tambah pintar, tambah gede lah, udah bisa diajak untuk bersahabat dengan mamanya. Masya Allah nggak terasa ya Ustazah. Tentunya bahagia, namanya anak paling besar. Berpisah dengan kita jauh lagi kan ke Bekasi, bukan dekat.
kita serahkan sama Allah, biarlah menangis di sini daripada besok kita menangis di akhirat. Tanggung jawab kita dengan Allah, kita sekolahkan anak kita ke sekolah agama. Udah. Ya perasaan senang lah kalau anak tuh lulus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kayaknya perasaannya kayaknya ada merasa sedih juga gitu kan, sedih terus bahagia gitu, lihat kayak Allah mudah-mudahan SMP nanti bisa lebih baik lagi gitu kan, lebih dewasa lagi. Perasaannya apa ya? Aduh kok cepet kali ya. Tak tahu udah mau SMP. Alhamdulillah seneng ya dia udah lulus SD, cuman ya karena pandemi ini mungkin ada yang berbeda pada saat ujian, tapi ya alhamdulillah seneng banget dia udah lulus. Sedih, terharu, bunda menangis gitu, merasa terharu gitu. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas berkat Umi Rahmah ya, beliau udah pindahin sekolah anak saya di sini Tunas Rezeki ya, bisa menghafal 2 juz, kayak merasa terharu. Saya sangat terharu banget gitu ya. Terus terang, ketika wisuda walaupun kondisinya di rumah, saya sangat merasakan bangga, bahagia, bersyukur gitu ya. Alhamdulillah anak saya bisa menyelesaikan dan mudah-mudahan bisa melanjutkan, khususnya untuk bisa jadi hafizah ya. Saya bangga dan sangat terharu banget gitu. Walaupun di rumah suasananya luar biasa haru. Luar biasa, alhamdulillah ya Allah. Yang tiap hari saya nggak bisa memantau hafalannya Satria karena saya pun bukan penghafal. Sangat bahagia, bangga luar biasa. Karena sebetulnya saya yang belajar dari mereka, belajar lebih dalam tentang panduan hidup itu apa sih, mau dicari kemana, kita sekolah sampai kemanapun kalau kita tidak paham tentang Al-Quran dan hadis, kita nggak akan ada apa-apanya gitu. Bukan tentang gelar, bukan tentang apapun, tapi tentang pengkajian lebih dalam, karena semua rumus kehidupan itu ada di situ sebetulnya. Sekali ya, alhamdulillah. Sarah sudah bisa berapa juz kemarin ya? 3 ya? 3 juz. Mudah-mudahan sih dia bisa mempertahankan hafalannya. Jadi saya sempat kepikir, ini kalau kayak gini nanti pelajaran umumnya macam mana, pelajaran sekolahnya macam mana, kan begitu kan? Saya sempat hati kecil nih nggak rela gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir katanya justru kalau anak ini tahfiznya lancar ataupun hafal tahfiz, justru yang lain itu gampang. Nah disitulah saya makin oh yaudah kalau kayak gitu makin semangat, makin bangga gitu loh lah. Bahagia ya, maksudnya bahagia. Alhamdulillah hafalannya tuntas dan semangat murojaahnya sampai sekarang tidak hilang. Bangga punya anak bisa walaupun dia anak laki-laki, sebenarnya lebih ke dominan anak perempuan sebenarnya, hafalannya luar biasa. Tapi dengan novelnya seperti itu, saya bangga. Buat saya ini adalah pintu awal menuju sesuatu yang lebih besar gitu kan ya, makanya dari kita juga sudah berkomitmen gitu kan untuk selalu mensapar lah gitu, mensapar Rifat, mendapatkan pengetahuan. Ya senang anaknya bisa menghafal Al-Quran, karena memang cita-cita saya pengen punya anak yang hafiz Quran gitu. Alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur Ustazah gitu, anak saya mau belajar agama, itu memang harapan besar saya gitu, insya Allah menjadi anak yang solih ya, belajar agama sampai nanti besar lah insya Allah. Alhamdulillah bangga. Apalagi kemarin sewaktu wisuda itu kan kita di rumah mertua saya, terus lihat neneknya bangga juga di sana kan, jadi ya ikutan bangga lah. Jadi kan
2 atau 3 hari sudah online itu dia asik di kamar. Saya kira dia main handphone atau apa, ternyata dia mereview kembali, murojaah kembali. Sebetulnya Fadlan ini Al-Baqarah itu sudah hampir tamat. Jadi dia juz 30 udah, juz 29 udah, terus di sekolah kan lanjut lagi juz 28, juz sudah pilihan ya, ada pilihan. Di tempat ngajinya dia kemarin saya ikutkan di rumah tahfiz Al-Khair, karena mungkin salah satu penyelamat kita nanti di sana anak penghafal Al-Quran. Alhamdulillah bisa hafal hampir 2 juz, bahkan ada surat pilihan, itu luar biasa ya. Ini mungkin sebagai orang tua adalah sebagai penyemangat buat kami agar anak kami ke depan itu menjadi hafiz 30 juz. Ya, bangga iya, merasa ya saya sendiri bukan seorang penghafal Al-Quran. Senang banget jika melihat dia pakai baju wisuda, apalagi itu kan sambil ngelihatnya pakai baju tuh sedih pokoknya. Lagi nanti kalau udah masuk itu kan sekolah kayak mana, pokoknya sedih banget lihat dia tuh udah tamat jadi penghafal Quran. Terharu, bahagia gitu ya. Alhamdulillah dia mempunyai semangat untuk selalu menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah bisa mencapai 5 juz. Luar biasa lah, itu sesuatu yang setiap orang tua inginkan ya. Ya semoga aja dia bisa mempertahankan hafalannya. Ya, saya ngelihat usaha dia memang luar biasa untuk menghafal, walaupun sebenarnya dia nggak suka menghafal. Tapi kami nggak bisa nuntut lebih lah, karena setiap anak kan ada kemampuan yang beda-beda. Banyak belajar dari dia, banyak yang saya berubah karena dia. Ngajinya sebelum hafal-hafalannya sih, kalau yang dasarnya sih soal aurat ya. Dulu dia sempat protes sama saya pakai celana panjang, itu yang saya pikir mulai ngomong gitu, saya bilang gitu kan, oke lah mungkin di sekolah diajarin gitu, cuma ya itu sih mendapat protes dari anak soal cara berpakaian itu yang awalnya waktu dia masih kelas 1, kelas 2. Sekali perkembangannya Ustazah, apalagi dengan seperti latihan pramuka gitu ya, kemudian ada kursus-kursus les berenang, memasak, saya pun diajarin berenang. Ketika saya lagi sakit pun dia yang memasak gitu. Jadi yang saya rasakan itu di Tunas didiknya benar-benar luar biasa. Bang yang soain, harapan terbesar Umi, Abang nanti bisa menjadi sosok seorang pemimpin yang kuat, yang hebat, menjadi hafiz Quran, mengamalkan semua ilmu-ilmu Al-Quran, dan memberikan perubahan terhadap umat. Pesan Bunda buat Syira, semoga Syira siap untuk menerima pelajaran tentang bagaimana Syira tidak tinggal dengan Bunda, bagaimana Syira belajar mandiri, mampu menyelesaikan masalah, menjadi lebih dewasa. Nggak apa-apa saat ini Syira terpisah sama Bunda, tapi insya Allah nanti dengan Syira mondok, Syira akan mempersiapkan surga buat ayah Bunda dan buat semua keluarga. Untuk Satria, tetaplah jadi anak soleh untuk mama, untuk ayah. Doakan selalu mama sama ayah. Raihlah cita-cita yang kamu inginkan, nak. Tetaplah selalu di jalan Allah, selalu takut kepada Allah, dan selalu berbuat baik kepada orang. Kakak saya itu selalu ayah nggak minta apapun, yang penting sholat jangan ditinggal, itu aja sih. Kalau Bunda inginnya kakak tetap jadi anak Bunda yang manis, tingkah laku sehari-hari dalam batas inilah aturan secara agama, ingat pesan ayah Bunda, itu aja sih, jangan sampai keluar dari garis itu aja sih. Orang yang sukses
di kehidupan ini ya, maksudnya di kehidupannya pribadi, sukses menjadi orang, berhasil menjadi apa yang dia cita-citakan, mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini, bahagia lahir batin, dunia akhirat, dan tetap berada di lingkungan orang-orang yang berakhlak, tidak meninggalkan rutinitas kehidupan dia yang sudah saya pupuk ini, sudah kami. Khairan kalau nanti ke pondok, kalau udah masuk pondok nanti pandai-pandai jaga diri. Kalau bunda tidak ada, ringan tangan, saling membantu. Dan satu pesan bunda dari dulu, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan baca Quran, apalagi murojaah. Di Mbak Viva sekarang udah tamat SD, insya Allah nanti mau masuk di asrama, harus bisa jaga diri, kemudian tetap jangan lupa sholat, murojaahnya yang rajin, hafalannya juga harus lebih rajin. Belajar di pondok, mudah-mudahan nanti betah, ilmu yang didapat juga bermanfaat, hafalannya juga meningkat, yang jelas semangatnya dalam beribadah ataupun belajar harus dijaga meskipun nanti jauh dari ahli sunnah. Mudah-mudahan bisa jaga diri, jaga sikap dimanapun Mas berada, tetap bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saya pribadi satu, jaga sholatnya, jaga ngajinya, teruslah belajar supaya jadi anak yang cerdas, dan selalu mendoakan orang tuanya supaya bisa ke depannya terus ya, tetap menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan kedua orang tua, dan insya Allah akan membanggakan menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Lagi kangen-kangennya loh Ustaz. Iya, karena kan setelah ini kan nggak boleh juga kan kita komunikasi. Sifat ini yang akan menjadi cahaya buat keluarga kita lah gitu kan. Karena apa? Karena saya dan istri saya memang dari apa? Mungkin ya dulu ya. Backgroundnya ya, bukan sekolah Islam. Bukan sekolah Islam gitu kan. Jadi memang insya Allah dia akan jadi cahaya lah buat keluarga kita yang mendidik apa adik-adiknya. Masa depan itu ditentukan dengan ilmu dan akhlak dari seseorang. Jadi itu yang paling utama. Mudah-mudahan abang selalu istiqomah, sholatnya juga tetap berjamaah, tetap rajin, hafalan Qurannya juga selalu nambah. Jaga diri baik-baik, jaga akhlak, kemudian fokuslah untuk belajar. Jadilah orang yang memang benar-benar punya prestasi, baik prestasi di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir pastinya saya memang berharap Tiara jangan lupa untuk kelanjutan hafalan Al-Qurannya gitu, karena Bunda berharap Tiara bisa menjadi seorang hafizah gitu ya. Insya Allah yang akan bisa menolong Bunda, ayah gitu, di akhirat kelak. Terima kasih sudah jadi kebanggaan mama sama ayah, sudah mau mama mau nanti Nopal sudah masuk SMP, hafalan tidak boleh dilupakan, tetap sholat, apa yang diajarin sama guru-guru dari SD tetap harus dijalankan.
Saya bilang sama anak saya, nanti kamu keluar pesantren, izin masjid dekat rumah kita. Saya pengen jadi imam di masjid, setidaknya masjid dekat rumah. Kalau imam di rumah mungkin sudah, setidaknya jadi imam di masjid rumah kita. Saya nggak ada membayangkan dia akan jadi dokter atau jadi polisi atau jadi apapun. Bagi saya dia jadi penghafal Al-Quran, punya akhlak bagus. Terserah dia mau jadi apa aja. Maafkan mama. Mama sering marahin abang. Maafkan, doakan. Mama sayang sama abang, jadi anak soleh. Itu saja harapannya. Dunia ini gak usah terlalu dipikirkan. Kalau kita gapai akhirat, pasti dunia kita dapat. Kak, mama mau minta maaf kalau agak keras sama kakak, karena kakak kan sebagai anak pertama bisa jagain adik-adiknya, bisa ini main sama adiknya. Maafin mama kalau mama ini bukannya mama mau bedain kasih sayang, tapi adiknya karena masih kecil jadi harus lebih dijagain daripada kakak. Pesan saya, Ziban, tetap apapun yang difikirkan dan yang dilakukan tetap berpedoman pada ajaran Islam. Sarah itu selain bisa menjadi apa yang dia cita-citakan, dia tetap menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tua, selalu ingat gurunya, sehingga di akhirat nanti bisa menjadi penolong bagi kami orang tua. Nanti kalau di pondok baik-baik, terus baik-baik sama teman, berteman nanti di sana. Harus pandai jaga kesehatan. Dini, Mama minta maaf ya kalau Mama salah selama ini. Mama sering marah-marah sama Dini karena Mama sayang sama Dini. Mama minta maaf ya. Mbak Dini baik-baik di sana nanti di sekolah yang baru. Mama pasti mendoakan Dini setiap hari, setiap malam. Jaga ibadahnya, tetap jadi anak yang soleha, sayang kepada kedua orang tua, kepada kakak Tira. Pas lagi dia rajin sholat ke masjid, terus rajin hafalan Quran, rajin belajar, kayaknya senang rasanya, hati kayaknya bangga gitu kan. Bunda tuh pingin anak bunda tuh lebih pintar dari bunda gitu, lebih pingin ripuni sekolahnya. Ya Allah, gimana tentang agamanya juga ya Allah. Menghafal Al-Quran pertama, yang kedua saya juga bangga karena juga alhamdulillah saya melihat Tiara ini punya apa ya, kepribadian yang insya Allah dia semua temennya bisa berteman dengan dia gitu. Kalau dia lagi setoran hafalan, terus dia cerita tentang banyak hal lah, tentang perubahan dia waktu itu dia mulai beranjak balik kan. Nah, dia cerita tentang itu, jadi saya ngerasa ya Allah, anak saya sudah beranjak remaja seperti itu. Terus dia percayakan semuanya sama saya, dia bercerita apapun itu ceritanya dia ceritakan gitu. Kalau ke masjid itu saya suka tuh apapun itu ininya kan, aktivitas anak apa gitu kan. Pas kita ada azan gitu dan dia sudah sudah siap-siap, itu udah buat saya itu udah cukup. Kadang dia inisiatif, dia al-masuro, dia duha gitu, terus dia siap maghrib, kadang dia ngaji gitu tanpa saya suruh gitu. Saya senang. Itu waktu acara di sekolah itu ya, cara baca apa itu? Puisi ya? Puisi juga, tilawah juga, tilawah ya? Iya. Tuh kemarin Ramadan kemarin kan kita nggak sholat ke masjid, nggak tarawih ke masjid, di rumah. Saya rayu dia jadi imam, mama pengen lihat nak. Dia jadi imam kami 10 hari Ramadan, baik sholat isya, baik sholat taraweh. Dia keluarkan semua hafalan-hafalannya yang dia hafal, saya nggak hafal. Nah disitulah
paling kalau pas lagi main taekwondo saya ikut senang gitu aja. Ya Kegiatan aktif ya? kalau yang positif itu berarti ya saya ikut senang lah kan. Apalagi kalau misalnya dia kan ikut catur gitu kan, kalau pas di rumah lagi main catur sama adiknya, saya ikut seneng karena positif kan. Lihat Satria hafalannya bagus sesuai target yang ustadznya kasih ke Satria, sama kalau pas ambil rapot nilainya bagus. Dia mempunyai karakter yang istilahnya semangat berjuang, terus mandiri, jelas. Terus terang selama ini dia belajar mulai dari, mungkin kematangan dia itu muncul sudah dari kecil ya, maksudnya itu punya pendirian lah istilahnya. Apapun yang dia lakukan, apa yang dia yakini, itulah yang dia terima. Buat adik kami sebagai orang tua mendoakan semoga Raisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat, mencapai segala apa yang dicita-citakan, mempunyai kehidupan yang lebih baik dari kami selaku orang tuanya. Tetap ingat Allah, tetap ibadah yang kuat, jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat yang utama, hafalan terus dilakukan walaupun berat, tapi itu akan mempermudah perjalanan Raisa ke depannya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan yang di atas, insya Allah segala sesuatunya. Ya, momen yang saat dia lulus tahfiz, karena hal itu nggak pernah saya rasakan. Ternyata anak saya bisa merasakan. Anak soleha, kemudian iman bertakwa itu pasti, agamanya nggak lupa sholat. Dia bilang Faga mau cari beasiswa. Udah, alhamdulillah udah. Biar papa itu nggak susah-susah. Mencari ilmu sehingga dan selalu dekatlah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga engkau akan dimanapun engkau berada, engkau akan dilindungi oleh Allah. Kemarin wisuda tahfiz itu ya dapat predikat mumtaz, itu benar-benar terharu. Momennya kalau Ziban setiap menerima perintah tuh siap gitu. Nah itu saya cukup bangga sama Ziban. Dia pernah bilang sama saya waktu pulang laporan, "Mbak, saya nggak boleh jajan sembarangan, karena ustazah saya nggak boleh jajan sembarangan," kayak gitu. Terus uangnya dia tabung. Dia mau melakukan ibadah dengan sendirinya. Iya, jadi cukup terkadang saya mengingatkan tapi langsung dikerjakan. Atau terkadang dia juga memberikan nasihat sama adiknya ketika adiknya harus melakukan ibadah, diingatkan, "Ayo dek, sholat." Nah, seperti itu. Dia mau ini menjaga aurat kalau keluar, tetap mempertahankan jilbabnya. Kalau misalnya kemana-mana juga tetap pakai jilbab gitu, tanpa disuruh. Oh, dia suka bantu. Dia orangnya rapi. Dia orangnya suka bersih-bersih. Cuman kalau dia lulus target hafalan saya senang. Lulus target hafalan, terus terus kalau misalnya dia sholat tanpa disuruh, itu juga saya senang banget. Terus pernah dia pagi-pagi bangun ibunya, ibu udah sholat, itu saya Seringnya sih kalau lagi ada acara asam gitu, kadang di situ saya terharunya naik di atas panggung gitu kan, walaupun cuman nari atau apa itu sebenarnya lebih tersentuh di situ. Aku selalu bersamamu. Harapan mama panjang. Seperti papa bilang, jadi solehah.
Selalu ingat sama Allah, sayang sama orang tua, bisa jadi panutan buat adiknya, jadi pribadi yang islami, yang seperti yang Buncan bilang, berakhlak Qurani. Mama nggak minta Faza tuh kasih mama harta yang banyak-banyak, tapi Faza nggak mendoakan kami. Mama nggak mau kayak gitu. Kalau Faza udah besar, kalau Faza sudah sukses, Faza nggak perhatian sama orang tua, itu kami sedihnya tuh nggak terkatakan lagi. Jadi kami bukan mau itu, kami mau kamu tuh sayang sama kami. Belajar di pesantren ya pintar, ikutin arahan dari guru, Menjadi orang yang ahli dalam agama, bisa membimbing adik-adik nanti. Bisa mendoakan ayah bunda. Kalau bunda nanti nggak ada, Harapannya ya mudah-mudahan kerasan di pondok, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya untuk dia selalu menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Semoga Allah menjadikan Afifah anak yang soleha, akhlaknya baik, berbakti pada orang tua, sayang sama keluarga, sukses dunia dan akhirat. Buat Adim, anak bunda tersayang, bunda sebelumnya minta maaf dengan Adim. Walaupun sebagai orang tua, bunda juga nggak lepas salah dengan Adim. Semoga doa bunda, semoga Adim sukses selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat nak. Terima kasih buat Adim, karena selalu bersama ayah juga, bunda. Walaupun sama ayah jarang, ayah sering keluar ya di rumah, sering kantor. Terima kasih, karena waktu sama Adim tak banyak di rumah, tapi bagi ayah itu adalah pelajaran kita bersama. Doa buat ayah, doa buat keluarga semuanya, untuk Adim sukses selalu. Anak bunda yang soleha, setiap malam bunda selalu berdoa untuk kakak. Agar kakak satu-satunya anak bunda yang perempuan. Bunda berharap agar kakak nantinya menjadi anak yang berbakti pada ayah bunda, anak yang selalu menjaga kesuciannya. Bunda berharap agar kakak menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Semoga Gina walaupun tanpa ada orang tua, Gina bisa memberikan contoh kepada adik-adiknya, menjalankan semua peraturan sekolah baru. Insya Allah apa yang Mami dan Ayah berikan itu yang terbaik yang bisa kami berikan. Doa buat Gina, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Jangan lupa sholat, agama itu nomor 1. Gina, Mami sayang Gina. Semoga Gina menjadi kakak yang bisa membimbing adik-adikmu nak. Semoga Ziban apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga terwujud, dan Ziban semakin lebih
punya pribadi yang kuat, dan tetaplah yang terutama jadi manusia yang soleh. Ya, Ade tetap harus fokus sama yang dituju, sholatnya harus makin bagus. Ya, semangat kompetisi yang lebih, mungkin juga ini juga dorongan dari teman-temannya dan ustadz-ustadzanya ya. Saya ingat ucapan dari Bunda Rahma waktu itu ya, jangan mengatakan sesuatu itu sulit. Kalau kita mengatakan sesuatu sulit, maka apa yang akan kita dapatkan itu akan sulit. Semoga jadi anak yang soleh. Maafin Bunda kalau misalkan Bunda suka cerewet gitu, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Intinya semua yang Bunda kasih tahu ke Abang itu untuk kebaikan Abang gitu. Karena untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi gitu loh. Punya pendidikan yang terbaik, punya akhlak yang terbaik, kemudian mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleha. Khairan dapat untuk akhirat itu yang dipertahankan. Ingat, kejujuran nomor 1, apalagi jujur sama Allah. Dimanapun kamu berada, Allah akan melihatmu. Jadi jangan pernah ada rasa menyimpan sesuatu kebohongan di diri anak ya. Selalu patuh kepada orang tua, di setiap saat mendoakan orang tua, tiap saat, tiap sujud, tiap langkah, tiap detik, tiap menit, tidak bisa dibilang lagi. Doa orang tua selalu untuk anaknya. Terus sukses ya dunia akhirat, dan jangan lupa membimbing adiknya Zulfa ya, harus selalu sabar. Umi doakan semoga Abang menjadi pemimpin yang hebat, anak soleh ya, dunia akhirat, memberikan kebahagiaan kepada orang tua, menjadi ahlus surga insya Allah. Semoga Satria jadi anak soleh, jadi anak yang berbakti untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya. Semoga Satria jadi anak yang istiqomah, yang baik kepada semua orang. Kalau kami sudah tiada di dunia ini, cuma satu pinta Bunda, doakan Bunda dan Ayah, itu aja. Jangan tinggalkan sholat. Oke. Doanya tetap jadi anak yang baik, anak yang soleh, yang membanggakan kedua orang tua, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Kami doakan semoga Raisa bahagia di kehidupan di dunia ini, bahagia di kehidupan nanti juga, banyak menyimpan bekal untuk kebahagiaan Raisa kelak di akhirat nanti. Bunda doakan nak, semoga Ripu menjadi anak yang soleh, semoga Ripu menjadi anak yang sukses di kelak nanti nak. Hanya itu yang Bunda bisa doakan Mbak Ripu. Bunda sayang sama Ripu nak. Mas Dia dari Bunda. Bunda sayang. Iya. Papa sayang sama Faja, sama kakak, sayangnya papa, mudah-mudahan ikhlas sama Allah. Ya, mama sayang sama kakak lebih dari apapun ya, karena juga kakak tuh yang dinanti-nantikan setelah sekian lama mama sama kakak berdua. Saya sama Saya sayang sama Mas. Jaro, Umi selalu sayang kepada Jaro. Umi bukannya
membuang Jaro untuk ke pondok, tetapi karena Umi terlalu sayang kepada Jaro sehingga Umi menitipkan Jaro ke pondok. Adim, Mama dan Ayah sangat menyayangi Adim. Sudah berulang kali Mama bilang, kehadiran Adim membuat kami sangat bahagia, banyak merubah kehidupan kami. Kehadiran Adim memang sangat kami tunggu, dan alhamdulillah kehadiran Adim itu membawa warna-warna yang indah pada kehidupan kami. Raisa, Mama sayang sama adek, Papa juga sayang sama adek. Tetap jadi yang terbaik. Adek, Mama sayang sama adek. Jadi tetap jadi anak yang baik, anak yang soleha, anak yang patuh sama orang tua, hormat dengan orang yang lebih tua. Dek, nggak boleh nakal ya. Rajin, terus sholatnya rajin. Ayah sayang kok sama adek. Ya. Sarang hiu kata adik begini ya. Ibu sayang sama Afifah dan sangat bangga sama Afifah. Mama sayang sama kakak, sama semua adik-adik juga. Sayang Mama sama rata, nggak ada yang dibedain. Walaupun kadang kakak bilang kakak nggak disayang, tapi kakak nggak tahu sebenarnya semua anak Mama sama rata semua sayangnya, nggak ada yang mau bedain. Ayah sayang sama kakak. Kakak, bunda sayang sama kakak, sayang sama adik-adik semuanya. Kadang bunda fokus sama adik, itu bukan berarti kakak, bukan berarti bunda nggak sayang sama kakak. Semuanya sayangnya semuanya sama. Ziban, Mama sangat sayang sama Ziban, dan Mama juga tahu Ziban sangat sayang sama Mama. Bunda sayang Tiara. Bunda sayang sama Fardan. Maafkan Papa. Ya. Bisa. Terus doain orang tua, doain Papa sama Mama. Iya, doakan selalu Pak Mama sehat. Sehat. Belajar yang baik. Hafalannya ditambah.